Halo Indonesia, salam NKRI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sosok Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, telah menjadi presiden yang fenomenal, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sungguh tak disangka jika mantan wali kota Solo ini bisa menang di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu, melawan petahana pula. Dan semakin mengagetkan lagi ketika dia bisa melaju untuk memenangkan Pilpres 2014. Hingga kini dia sedang menapaki periode keduanya yaitu 2019 sampai 2024 nanti. Namun sayang sekali, undang-undang yang sudah diamandemen itu hanya bisa membatasi 2 periode saja bagi seorang presiden. Andai kata bisa 3 periode dan undang-undang bisa diamandemenkan lagi, maka langkah Jokowi pasti masih menjadi tanda tanya besar untuk terbendung pada 2024 mendatang. Apalagi rival kuatnya berdasarkan survei saat ini. Memang terus terang ada banyak desakan dari berbagai pihak atau permohonan-permohonan yang diajukan supaya undang-undang diamandemenkan kembali oleh MPR, sehingga masa jabatan presiden bisa 3 periode. Namun dikutip dari beberapa media bahwa Jokowi sendiri pun menolak wacana ini dengan sangat tegas. Dan semestinya memang sudah tepat jika masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. Di akhir masa SBY dulu, sempat juga beredar wacana soal 3 periode ini. Namun hal yang berbeda bahwa suasana atau gaung suara rakyat dulu tidak senyaring di masa kepemimpinan Jokowi saat ini. Sebab tidak bisa dibayangkan juga apa yang akan terjadi apabila SBY misalnya sampai 3 periode. Habislah kita digulung radikalis dan Talibanisme. Proyek mangkrak pasti akan menganga di mana-mana, karena anggaran proyek pasti lebih banyak dilarikan untuk kesejahteraan partainya sendiri. Selain itu, kami di wilayah timur Indonesia ini pasti akan tetap dianaktirikan. Pembangunan yang adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat pasti hanya dilakukan di sekitar wilayah ibu kota negara. Padahal, Indonesia yang utuh sesuai wilayah NKRI ini mulai dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tapi sudahlah, pepatah mengatakan bahwa menyesal tua memang tiada guna. Biarkanlah rumah hantu Hambalang, 34 proyek mangkrak, serta kasus-kasus besar lainnya kita jadikan sebagai catatan sejarah agar bisa diwarisi ke anak cucu kita kelak, bahwa Partai Demokrat, pemerintah SBY 2004 sampai 2014 serta keluarga Cikeas memang patuh untuk tidak dipercayakan lagi karena telah meninggalkan jejak yang sangat menyakitkan untuk bangsa dan negara ini. By the way, masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir di Oktober 2024 nanti. Bagi masyarakat dan rakyat jelata serta orang-orang yang pro dengan pemerintah, rasanya terlalu cepat waktu ini berlalu. Ketika melihat apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Jokowi saat ini, tentu sudah tak terhitung lagi jumlah proyek atau infrastruktur yang sudah diselesaikan dan diresmikannya. Proyek-proyek besar yang sedang berlangsung maupun yang sedang dalam perencanaan kemungkinan besar tidak sempat lagi beliau resmikan. Salah satu di antaranya seperti ibu kota negara yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah untuk dipindahkan ke Penajem, Kalimantan Timur itu. Di mata saya yang rakyat jelata, Jokowi adalah sosok pekerja keras dan tak pernah mengenal lelah. Sosok yang tanggung jawab dan selalu bijaksana, rendah hati dan selalu menyapa orang-orang kecil, serta memberikan bukti tentang pembangunan yang adil dan merata untuk semua warga negara yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Doa kita paling tidak Jokowi nanti bisa digantikan oleh sosok yang seide dan setara demi kelanjutan program-program yang masih tertunda ini.
Tentu adalah sebuah PR besar bagi partai PDIP dan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri demi menjaga marwah, kredibilitas serta elektabilitas dari partai yang sedang berkuasa saat ini. Di samping itu, kita pun semestinya jangan pernah terkecoh dengan statement-statement miring tentang Jokowi, seperti presiden gagal, harus turun dari jabatan, bangun IKN di Penajem untuk Beijing, presiden Cina, dan lain sebagainya. Tentu itu hanyalah siasat busuk atau akal-akalan yang keji dari lawan politik supaya calon-calon yang mereka jagokan di 2024 nanti tidak tenggelam oleh prestasi dan karisma dari seorang Joko Widodo. Sebab bagaimanapun juga, kriteria capres mendatang harus diukur berdasarkan sosok kepemimpinan dari Jokowi saat ini. Kita semua tentu sudah belajar dengan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, ketika melakukan sebuah kesalahan fatal. Sosok Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang fenomenal itu malah digantikan oleh sosok yang kaleng-kaleng serta menjadikan Jakarta kota yang hancur lebur saat semua yang telah dicapai dalam periode Ahok dulu. Jakarta yang semestinya sudah menjadi kota metropolitan berkelas dunia, kini harus kembali ke kelas kaki lima ala pasar Tanah Abang. Kita semua tentu tidak ingin hal yang sama terjadi dengan republik ini. Keledai sebagai binatang terbodoh saja tidak mau jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Oleh karena itu, jangan pernah terulang nasib DKI Jakarta untuk menimpa negara yang kita cintai ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan layak menggantikan Jokowi nanti? Ini penting sebab kita bukan sekedar memilih pimpinan nasional. Ada banyak orang yang bisa didandani sebagai presiden. Namun, apakah dia mampu untuk melanjutkan program-program Jokowi nanti? Ini juga sangat krusial, sebab jika salah langkah, maka Papua dan Indonesia bagian timur bisa jadi tak terendus lagi oleh pusat. Rencana-rencana yang akan membawa RI menjadi kekuatan baru dunia, seperti produsen baterai listrik terbesar di dunia ini misalnya, bisa jadi malah tidak kesampaian. Sebab untuk sampai di sini butuh ketegasan, butuh keberanian dari seorang Joko Widodo untuk melawan dan menghadapi kekuatan-kekuatan dunia internasional. Apakah di antara sosok yang tampil dalam survei-survei itu ada yang kira-kira memiliki visi besar dan nyali besar seperti Bapak Jokowi? Belum lagi dalam rangka membereskan dan menuntaskan PR dalam negeri yang ditinggalkan oleh SBY, yakni ancaman radikalisme, intoleransi, terorisme yang berpotensi besar melumat NKRI ini sehingga tidak lagi berbentuk. Siapa kira-kira sosok yang mampu untuk mengemban amanat agung ini untuk menggantikan Jokowi? Tanpa bermaksud merendahkan tokoh-tokoh besar yang sudah rutin tampil di survei, sebenarnya ada satu sosok yang justru tidak pernah muncul dalam survei, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun sayang, dia memiliki banyak kendala yang semestinya tidak perlu terjadi di negeri yang menganut paham demokrasi Pancasila ini. Tetapi hal ini hanya gara-gara paham radikalisme dan fundamentalisme agama yang dibiarkan bertumbuh di negara ini. Faktor-faktor penghambat kemajuan bangsa dan negara ini sudah semestinya harus dicabut hingga akar. Kalau tidak, maka potensi yang bagus untuk mendukung kemajuan bangsa akan buyar begitu saja. Hanya karena ulah kaum radikalis yang gemar melarang dan mengharamkan apa saja yang tidak sesuai dengan tabiatnya mereka. Bagi kelompok ini, tidak penting kualitas atau prestasi atau kemampuan melakukan pekerjaan besar. Orang yang goblok dan dungu juga akan diperjuangkan
asal sepemahaman atau bisa disetir oleh mereka. Itulah bahayanya mereka, apalagi tidak peduli pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berbeda tentu akan disingkirkan, bila perlu dimusnahkan. Itulah sebabnya mengapa sosok ideal pada 2024 itu begitu sulit untuk didapatkan saat ini. Bahkan Megawati Soekarno Putri sendiri, Ketua Umum PDIP yang juga diakui sebagai salah satu kingmaker pada Pilpres 2024 itu, dikatakan sedang memohon petunjuk pada Tuhan tentang siapa pengganti Presiden Jokowi nanti. Salam hormat, salam NKRI.